Bumbu hanya lada bubuk sama garam doang. Simpel banget Pak ya. Nggak ada rahasia-rahasia. Ini lagi goreng apa Pak? Perkedel well. Perkedel well. Bandung punya dong. Perkedel well. Di depan Pak. 2.000. Kuning-kuningnya telur ya Pak? Telur. Telur ya. Biar agak sedikit kribo gitu Pak ya. Nah, Mantap. Ini untuk harganya satu perkedel berapa Pak? 2.000. 2.000 rupiah Pak ya? Kentang asli ya. Ya. Selain telur ada apa lagi toppingnya Pak? Udah, telur aja. Telur. Ya, oke, telur sama perkedel berarti ya? Ya. Ya, gestarnya kerupuk sama peye lah itu mah. Bintang tamu. Sebagai pelengkap ya? Nah. Ini berapa lama Pak biasanya goreng perkedel ini Pak? Ya, 20 menit lah. 20 menit ya? Bikin berapa banyak Pak perkedel? Saya lihat banyak banget Pak. 520 ya 520 per hari. satu hari ya? Kalau telurnya berapa butir Pak? Ini telur buat topping ini 40 butir. 40 butir. Kalau untuk ini topping yang sebelah sini Pak, telurnya habis berapa banyak? Ini bukan topping ya. Kalau ini telur sehari 500 butir aja. Sehari 500 butir. 500 butir. Jadi kalau boleh tahu Pak, satu hari rata-rata habis berapa porsi? Apanya? Porsinya 450-an lah kurang lebih. 450 porsi. Sampai 500. Bikin udah 4.500 Pak. Ya, alhamdulillah. Cepet banget carinya. Cuma 8 jam kerja ya? Ya. Dari jam 7 sampai jam 12 ya. Iya. Ini lokasinya kalau boleh tahu di mana nih? Jalan RT Marta Dinata depan Toserba Slamet Kota Sukabumi. Sukabumi ya. Patokannya depan apa Pak? Yamaha. Depan dealer Yamaha ya? Yamaha ya. Dealer Yamaha. Oh ini lagi goreng apa nih? Telur. Oh. Endog. Kejo endog. Mang Upi. Untuk harganya sendiri gimana nih Pak? Kalau kejo endog sambal aja 8.000. Ya. Kalau pakai topping perkedel 10.000. Tadi komplit itu 10.000. 10.000 udah dapet endog, perkedel well sama sambal. Kejo sawargnya, nasi sekenyangnya, jadi nambah gratis. Data online dong. Online kita udah di close ya karena udah keteter ya. Banyak yang nggak kebagian. Banyak yang kebagian. Kita kan tadinya nggak pakai nomor antrian ya. Cuman karena saking banyak pengunjung kita pakai antrian biar kebagian semua, nggak iri-irian lah. Ini kentangnya kentang dieng. Ya. Jadi kentang dieng prosesnya tuh setelah dikupas digoreng, habis digoreng ditumbuk terus sebelum dicetak ini pakai telur lagi. Jadi bukan pakai aci bertelur biar nempel lemnya lah. Biar pakai telur lagi ngedoba, biar nggak buyar ya. Ini orang-orang kan nanya ini kok nggak buyar. Ini kok gorengnya nggak buyar sih katanya karena di Bikin sendiri. Enggak, istri. Oh, istri. Nah, Oh, istri support karena setelah ada yang kerja baru bikin perkedel. Karena kan repot kan. Dulu kan musim hujan bener-bener hujan. Iya benar. Pertama jualan aja hujannya bukan hujan kecil, hujan gede banget. Dulu pertama. Karena bikin hanya susu jahe sama keju endog aja. Saya pertama awal seliter setengah ya. Seliter setengah awal buka seliter setengah. Perkedel pun dulu nggak ada. Iya. Karena kerja sendiri ya. Ini sama telur doang berarti ya. Nasi sama telur doang. Sama susu jahe. Susu jahe udah ada. Kalau sekarang udah berapa liter nih? Saya lihat termosnya banyak banget. 68 liter. Berapa? 68 liter. 68 liter. Berarti kurang lebih 53, 2 karung lebih, 2 karung setengah. Kalau boleh tahu, dulu dengan modal berapa dia? Bingung ya kalau masalah modal ya. Saya dulu nggak punya modal karena bener-bener habis ya. Bener-bener habis. Namanya Ya, pokoknya modal minjem aja awalnya. modal minjem aja, mobil dikasih pinjam. Modal aja, modal awalnya dikasih pinjam. Para peralatan ini dapur di rumah kali ya. Di rumah ada, pakai yang ada aja dulu gitu. Usaha ini dari kapan? November 2022 baru setahun. Tahun. Ya, baru setahun. Dapat ide dari mana awalnya? Gabut aja tadinya. Tadinya gabut. Nah. Gabut nemu ide ini. Nah,
Jualannya malam. Kalau boleh tahu dulu sebelum usaha kuliner ini kegiatannya apa Pak? Saya usaha renta mobil dulu. Oh dulu yang kamu. Karena udah enggak karena Covid habis. Oke masuk. Dulu beli mobilnya itu Cicil semua. Cicil semua. ada berapa ratus juta? Per bulan aja 150 juta angsuran. Karena kita 25 unit kan. Iya. Berapa tuh kalau di uang? Ya kalau intinya angsurannya 150 juta aja sebulan. Angsuran 25 unit itu. Ya mungkin dalam perjalanan hidup kita harus temu yang harus nginjak seperti itu dulu. Kita nggak tahu bakal jualan rame seperti ini. Saya sering paling di bawah tuh sampai dihina sama orang apa di orang, tapi tetap kita harus semangat. Kita yakin sama Allah aja. Dihina kenapa Pak? Ya dihina karena saya punya utang dong sama orang. Tempat down. Sini usaha yang baru beberapa kali. Udah mungkin orang-orang sini udah tahu ya kehidupan saya seperti apa. Ya saya semangat aja. Yang namanya usaha nggak ada sakit hati bagi saya. Malah jadi teman terus, mesti support terus. Malah jadi termotivasi. Iya termotivasi. Saya nggak pernah yang namanya jatuh, udah jatuh ketimpa tangga bukan tangga lagi. Udah jatuh ketimpa tapi introspeksi diri aja lah. Kesalahan saya di mana. Terus kita kalau misalkan kita mau nginjek lagi situ, pernah ngalamin seperti itu kita jangan lagi deh. Berusaha, belajar, mana kebutuhan, mana keinginan. Intinya tenang aja lah rahasianya. Isinya tenang. Kita kalau ada masalah apapun kita hadapin, jangan menghindar. Apalagi punya utang sama orang jangan menghindar. Pasrah aja. Tapi kita pasrah itu sambil berusaha, sambil berikhtiar, apapun itu. Ya kasarnya kita nggak tahu usaha dengan jual 8.000 bisa dapat omset 5 sampai 6 juta kita nggak tahu. Yang penting saya usaha hari ini, usaha untuk anak keluarga saya. Ini itu aja. Setelah itu lebihnya dari Allah aja. Tapi saya istiqomah aja. Karena untuk istiqomah itu susah ya. Ya kalau menurut saya sama aja sih. Nggak ada bedanya yang namanya usaha ya. Cuman kalau ngebanding-banding ya lebih baik usaha kuliner. Kalau kita tahu. Kenapa tuh Pak? Ya minim resiko aja ya. Minim resiko. Satu itu. Keduanya berkah aja lah. Ini sebetulnya gampang ditiru ya. Gampang ditiru. Namanya endok, setiap orang punya endok di rumah ya. Punya telur. Cuman tadinya kan konsepnya saya di sini banyak Grab, driver, shuttle ngejual dengan harga 8.000. Mudah-mudahan dapat ngebantu tadinya. Bumbu hanya lada bubuk sama garam doang. Simpel banget Pak ya? Nggak ada rahasia-rahasia. Kok bisa kepikiran untuk jualan ini Pak? Mejon dok, sambal. Saya ngelihat dari sini ya, sisi minim kerugian ya. Minim kerugian. Kenapa disebut minim? Rendah risikonya. Kalau misalkan telur nggak habis, besok masih bisa dijual. Kalau nasi nggak habis, bisa dibagiin sama tetangga. Ya setiap usaha pengen untung gede juga. Siapa sih yang usaha nggak mau rugi? Cuman belajar aja lah. Pasti ada rezekinya. Kalau mau usaha nih, motivasi buat anak-anak yang lain nih, kalau usaha apapun usahanya tetap dijalanin, disyukurin. Terus kita jangan menyerah. Udah ganti A, ganti B, ganti C, terus aja. Intinya kita ikhlas, ikhtiar untuk keluarga. Kalau udah nikah, untuk anak bini. Kalau belum nikah, untuk ibu bapak. Itu aja deh. Jangan gengsi. Insya Allah Pak. Itu gengsi nomor 2. Nah, Buang ya jauh-jauh. buang nomor 2. Usaha sama doa ada hubungannya gitu. Ada hubungannya. Gimana tuh? Ya kita ngedoa, minta sama Allah dan kita yakin sama Allah aja. Kita yakin yang namanya kita ngelakuin masa sekarang aja, ke depannya kita nggak tahu dikasih apa nggak. Yang penting kita ikhtiar aja. Saya nggak tahu bisa seperti ini. Intinya, Karyawan ya. dan nggak punya 6 karyawan saya nggak tahu. Cuman yakin aja. Saya yakin aja. Allah pasti ngasih rezeki, itu aja sih. Oh istri selalu support. Istri support apapun istri selalu support. Ya faktor istri juga ya. Kita kadang-kadang suka sama istri itu apa ya? Namanya bukan ngelecehin ya, apanya ngagampangkeun lah orang Sunda bilang mah ya. Ternyata support istri itu benar-benar luar biasa. Padahal itu ya, satu ya. Dari istri ibu juga ya. Ya. Dua ya. Ya walaupun pertamanya nggak support, ya balik kanan lah dari
renta mobil ke kuliner. Oh, awalnya sempat diragukan juga, Pak. Ya seperti ragukan awalnya. Nggak kurang support. Ya support hanya di rumah aja lah, ngedoain aja lah. Iya. Pas udah tahu ramai kayak gini gimana? Ya alhamdulillah. Ya mungkin udah doanya dia juga kan.